Kalau saya bilang ada sebuah kerajaan besar di Jawa yang jejak bentengnya masih membentang hingga sekitar 10 km, memiliki luas kawasan sekitar 135 hektare, diyakini pernah menjadi pusat kekuasaan penting sebelum Demak, tetapi namanya nyaris tidak pernah muncul di buku pelajaran sejarah, apakah kamu percaya? Yang lebih aneh lagi, situs kerajaan itu bukan baru ditemukan oleh arkeolog modern. Masyarakat setempat sudah mengenalnya selama berabad-abad, bahkan hingga hari ini masih rutin mendatangi makam raja-rajanya untuk berziarah. Namun entah mengapa, keberadaan kerajaan ini seolah tenggelam di balik bayang-bayang Majapahit dan Demak. Kerajaan itu adalah Lamajang Tigang Juru, atau yang sekarang jejaknya dikenal sebagai Situs Biting di Dusun Biting, Desa Kutoremon, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lumajang. Selama ini banyak orang mengira situs tersebut ditemukan oleh seorang peneliti Belanda bernama J. Megeman pada tahun 1861. Padahal anggapan itu kurang tepat. Jauh sebelum Megeman datang, masyarakat Lumajang sudah mengenal kawasan tersebut sebagai tempat yang sakral. Makam Arya Wiraraja dan Arya Wangbang Menak Koncar sudah lama dihormati dan diziarahi oleh penduduk sekitar maupun keturunan para raja dan adipati Lumajang. Jadi, Megeman bukanlah penemu situs Biting, melainkan orang pertama yang mencoba menelitinya secara ilmiah. Setelah itu, pada tahun 1920, seorang peneliti Belanda lain bernama A. Mullenveld melakukan penggalian serta pendokumentasian awal terhadap kawasan tersebut. Yang menjadi pertanyaan justru bukan hasil penelitiannya, melainkan mengapa penelitian itu nyaris tidak pernah dipublikasikan secara luas, seperti halnya penemuan candi-candi Hindu, candi Buddha, kompleks keraton, prasasti, atau situs-situs besar lainnya di Jawa. Padahal, jika melihat skala kawasan dan potensi sejarahnya, situs Biting sama sekali bukan situs kecil. Anehnya lagi, setelah penelitian Mullenveld, nyaris tidak ada penelitian lanjutan selama puluhan tahun. Seolah-olah situs itu sengaja dibiarkan tetap sunyi. Baru pada awal dekade 1980-an, pemerintah melalui Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang bersama Balai Arkeologi Yogyakarta kembali melakukan penelitian serius. Penelitian itu bahkan tidak dilakukan sekali dua kali, melainkan berlangsung dalam 11 tahap sejak 1982 hingga 1991. Hasilnya mulai membuka tabir yang selama ini tersembunyi. Para arkeolog menemukan sisa-sisa benteng kuno dari bata merah, fragmen gerabah, pecahan keramik, struktur bangunan, hingga berbagai artefak yang berasal dari rentang abad ke-14 sampai abad ke-20. Temuan-temuan itu tersebar hampir di seluruh kawasan yang sangat luas, menunjukkan bahwa wilayah tersebut dahulu bukan sekadar permukiman biasa, melainkan sebuah pusat pemerintahan besar. Dari sinilah muncul dugaan kuat bahwa kawasan Biting memang merupakan bekas ibu kota kerajaan Lamajang Tigang Juru sebagaimana disebut dalam berbagai sumber historiografi Jawa. Dugaan itu tidak berdiri sendiri. Prasasti Mula Malurung menyebut bahwa Nararya Kirana, putri Sri Prabu Seminingrat Jaya Wisnuwardana, pernah dirajakan di Lamajang. Sementara Kitab Nagara Kretagama menyebut kawasan ibu kota Lumajang dengan nama Arnon, yang kemudian dalam perkembangan bahasa berubah menjadi Renon. Menariknya, nama desa tempat situs itu berada sekarang adalah Kutorenon, seolah masih menyimpan jejak nama kunonya. Bahkan nama Biting sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti benteng. Nama itu sangat masuk akal karena kawasan ini memang dikelilingi sisa benteng raksasa sepanjang kurang lebih 10 km dengan ketebalan antara 4 hingga 6 meter dan tinggi yang diperkirakan mencapai 6-10 meter. Ukuran benteng sebesar itu jelas tidak dibangun untuk melindungi desa kecil. Dibutuhkan sumber daya, tenaga kerja, teknologi, dan organisasi pemerintahan yang sangat kuat untuk membangun pertahanan semegah itu.
Berdasarkan hasil penelitian Balai Arkeologi Yogyakarta, kawasan situs Biting terbagi menjadi 6 blok utama, yaitu Blok Keraton, Blok Jeding, Blok Biting, Blok Randu, Blok Salak, dan Blok Duren. Blok Keraton sendiri memiliki luas lebih dari 70 hektare, memperlihatkan bahwa pusat pemerintahan kerajaan ini memiliki skala yang jauh lebih besar daripada yang selama ini dibayangkan banyak orang. Yang tidak kalah menarik adalah petunjuk yang justru tersimpan pada nama-nama desa di sekitarnya. Dalam kajian toponimi atau asal-usul nama tempat, wilayah sekitar Biting dipenuhi nama yang sangat berkaitan dengan sebuah ibu kota kerajaan. Ada Jogoyudan yang dapat dimaknai sebagai jaga perang, mengisyaratkan keberadaan pasukan penjaga benteng. Ada Babakan yang berarti gerbang. Ada Paguan, Purwosono, Sukorejo, Kertosari, dan Petahunan yang masing-masing memiliki makna administratif dalam tata kota Jawa kuno. Nama-nama ini seolah menjadi potongan puzzle yang saling melengkapi untuk menggambarkan bahwa kawasan tersebut memang pernah menjadi pusat pemerintahan besar. Tidak berhenti di situ, wilayah Paguan yang berada tidak jauh dari Biting juga memiliki hubungan erat dengan keluarga kerajaan Majapahit. Menurut silsilah yang dikaji H.J. de Graaf dan Teh Pigau, serta berbagai naskah Jawa, dari wilayah inilah berasal salah satu selir Sri Kertawardhana, ayah Hayam Wuruk. Hubungan itu kemudian berlanjut hingga melahirkan garis keturunan yang sangat berpengaruh dalam sejarah Jawa, termasuk Sri Wikramawardhana, Maharani Suhita, hingga Sri Kertawijaya, yang dalam berbagai sumber tradisional disebut sebagai Brawijaya V. Dari garis keturunan inilah kemudian lahir sejumlah tokoh penting yang dikenal sebagai penguasa-penguasa Muslim, seperti Arya Damar di Palembang, Batara Katong di Ponorogo, Raden Patah di Demak, Arya Lembu Peteng di Madura, Raden Wangsaprana yang dikenal sebagai Syekh Bela Belu, hingga Bondan Kejawen atau Ki Ageng Taru. Artinya, hubungan antara Majapahit, Lumajang, dan berkembangnya elit Muslim di Jawa ternyata jauh lebih dekat daripada yang selama ini dipahami secara sederhana. Semua fakta ini membuat situs Biting bukan sekedar kumpulan bata tua atau reruntuhan benteng kuno. Ia adalah saksi bisu dari sebuah bab sejarah yang mungkin belum selesai ditulis. Sayangnya, dibandingkan dengan Borobudur, Prambanan, Trowulan, atau situs-situs besar lainnya, Biting justru jauh lebih jarang dibahas. Padahal, luas kawasan, kompleksitas tata ruang, hingga keterkaitannya dengan silsilah kerajaan menunjukkan bahwa situs ini menyimpan potensi luar biasa untuk memahami sejarah Jawa dari sudut pandang yang berbeda. Tentu saja, klaim bahwa Lamajang Tigang Juru merupakan kerajaan Islam tertua di Jawa masih memerlukan penelitian arkeologi, epigrafi, dan historiografi yang lebih mendalam agar dapat diterima sebagai konsensus ilmiah. Namun justru disitulah letak pentingnya situs Biting, bukan untuk menggantikan sejarah yang sudah ada, melainkan untuk membuka ruang bagi pertanyaan-pertanyaan baru yang selama ini mungkin terlalu cepat ditutup. Karena bisa jadi, salah satu bab paling penting dalam sejarah Jawa ternyata masih terkubur di balik hamparan tanah merah Lumajang, menunggu untuk benar-benar dipahami. Pada akhirnya, situs Biting bukan sekadar hamparan bata merah yang tertimbun tanah dan waktu. Ia adalah pengingat bahwa sejarah tidak selalu hilang karena usianya, tetapi kadang terlupakan karena jarang ditanyakan. Mungkin benar, belum semua kesimpulan tentang kerajaan Lamajang Tigang Juru dapat diterima sebagai konsensus para sejarawan. Penelitian masih terus berjalan, bukti-bukti baru masih mungkin ditemukan. Dan setiap temuan harus selalu diuji secara ilmiah. Namun justru disitulah menariknya sejarah. Bukan untuk memaksakan satu kebenaran, melainkan untuk terus membuka ruang bagi pertanyaan-pertanyaan baru. Jika benteng sepanjang hampir 10 km masih berdiri, jika jejak ibu kota kuno masih dapat ditelusuri, dan jika nama-nama tempat masih menyimpan ingatan tentang masa lalu, mungkin yang selama ini hilang bukan sejarahnya, melainkan perhatian kita terhadapnya. Karena itu,
Memahami sejarah bukan hanya tentang menghafal siapa yang menang atau siapa yang kalah, tetapi tentang berani melihat kembali bukti-bukti yang masih tersisa. Sebab bisa jadi, kisah besar Kerajaan Lumajang masih menunggu untuk benar-benar dipahami oleh generasi hari ini.